Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Guru Hebat. Pada kali ini saya akan berbagi materi supervisi akademik. Supervisi akademik ini bukan suatu hal yang asing bagi Bapak Ibu Guru Hebat, karena supervisi akademik ini selalu dilakukan di satuan pendidikan setiap tahun sekali atau setiap semester sekali, 1 semester sekali. Nah, sebelum berlanjut, ada beberapa pertanyaan pemantik Bapak Ibu yang akan saya sampaikan pada Bapak Ibu. Yang pertama, apa pandangan Bapak Ibu tentang supervisi akademik? Dan yang kedua, selama ini bagaimana supervisi akademik yang sudah dilakukan di satuan pendidikan Bapak Ibu? Nah, dari kedua pertanyaan ini banyak sekali yang akan Bapak Ibu ungkap terkait dengan supervisi akademik yang Bapak Ibu ketahui maupun yang sudah dilakukan di satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, sebelum itu saya akan menampilkan ada beberapa gambar, ada 3 gambar ya. Di sini saya menunjukkan ada 3 gambar. Dari gambar itu, menurut Bapak Ibu, di situasi manakah yang Bapak Ibu lakukan selama proses supervisi akademik? Adakah yang di gambar pertama, kedua, ataupun yang ketiga? Itu adalah tampilan untuk pra maupun pasca supervisi. Situasinya seperti apa? Mungkin di gambar itu pernah Bapak Ibu lakukan salah satunya. Berikutnya Bapak Ibu, mengenai supervisi akademik itu sendiri. Sebenarnya apa toh supervisi akademik? Supervisi akademik merupakan salah satu tugas pokok dari kepala sekolah. Nah, ini bagi satuan pendidikan yang memiliki rombel atau rombongan belajar yang sedikit. Nah, bagaimana dengan satuan pendidikan yang memiliki rombel banyak sekali Bapak Ibu, seperti yang ada di sekolah tingkat atas? Ada di satuan pendidikan yang memiliki rombel sekitar 30 sampai 50 lebih rombel. Tentu tidak bisa dilakukan oleh kepala sekolah dalam melakukan supervisi akademik itu sendiri. Sehingga ada wakil kepala sekolah yang membantu tugas kepala sekolah. Nah, kemudian bagaimana supervisi itu dilakukan? Supervisi yang dilakukan yang baru-baru ini atau yang terbaru yaitu supervisi dengan metode coaching. Dengan salah satu prinsipnya bahwa guru itu adalah mitra dan bersifat setara. Sekarang kita kupas lebih lanjut tentang supervisi akademik yang menggunakan metode coaching. Apa itu coaching? Coaching adalah proses pembinaan kepada individu, kelompok, atau organisasi untuk meraih kinerja secara optimal yang dilakukan secara terencana, teratur, dan terarah guna meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam menangani tanggung jawab yang diberikan dan mengatasi hambatan dan rintangan sebagai sarana pengembangan pribadi dan profesional. Jadi ini tuh untuk pengembangan profesionalitas guru. Untuk berikutnya adalah tujuan supervisi akademik. Yang pertama yaitu pertumbuhan setiap individu
melihat supervisi itu sebagai bagian dari daur belajar bagi pengembangan performa sebagai seorang guru. Nah, ini yang merupakan tujuan supervisi ini sebagai pertumbuhan. Nah, bagaimana untuk perkembangan? Untuk perkembangan, bahwa supervisi ini dapat mendorong individu itu dalam mengidentifikasi dan merencanakan area pengembangan diri. Sedangkan yang ketiga yaitu pengawasan. Pengawasan di sini adalah sarana, sebagai sarana dalam monitoring pencapaian tujuan pembelajaran. Next. Nah, sekarang prinsip supervisi akademik. Nah, dalam melakukan supervisi akademik ada 7 prinsip. Yang pertama adalah kemitraan. Nah, kemitraan ini dengan kata dasar mitra, ya, kemitraan. Ini merupakan proses kolaborasi antara supervisor dan guru. Jadi bermitra antara orang yang memberi supervisi dan orang yang disupervisi. Itu yang pertama. Yang kedua, konstruktif. Konstruktif ini ya bertujuan mengembangkan kompetensi individu. Kemudian yang ketiga, ini terencana. Berarti ada rencana. Mulai dari awal sebelum melakukan supervisi, saat melakukan supervisi sampai selesai, dan kemudian bagaimana setelah melakukan observasi, adakah tindak lanjut berikutnya. Nah, itu terencana dan ini juga dilakukan bisa setahun sekali atau juga setiap 1 semester sekali. Kemudian reflektif. Nah, reflektif ini tidak hanya berhenti sampai melakukan observasi, tapi berikutnya ada refleksi seperti apa yang sudah dilakukan itu dan kedepannya harus apa. Kemudian objektif. Nah, yang kelima objektif, yaitu data atau informasi ini diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. Yang keenam yaitu berkesinambungan. Berkesinambungan ini berkelanjutan. Jadi tidak hanya berhenti sampai di saat itu selesai memberikan ini, tapi masih tetap berlanjut untuk berikutnya. Karena perbaikan pengembangan tidak berhenti sampai di situ. Jadi masih tetap berlanjut untuk melakukan perkembangan maupun perbaikan. Yang terakhir yaitu komprehensif, yaitu mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Next. Nah, sekarang siklus supervisi akademik. Bagaimana melakukan supervisi akademik? Mungkin ini supervisi yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan sebelumnya atau dahulu. Itu kita kadang tidak adanya kesepakatan lebih dahulu. Kemudian tiba-tiba ada pengawas masuk di kelas kita, seolah-olah ingin menjudge yang kita lakukan di kelas itu banyak kekurangan. Sebenarnya dalam supervisi akademik yang sekarang dengan metode coaching itu berbeda. Jadi ada siklus supervisi akademik. Yang pertama yaitu pra-observasi. Jadi sebelum supervisor masuk ke dalam kelas yang saat itu Bapak Ibu guru mengajar, tidak langsung seperti itu, tapi ada proses sebelumnya dinamakan pra-observasi, yaitu apa yang dilakukan sebenarnya dalam pra-observasi, yaitu pertemuan. Pra-observasi merupakan percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi diri. Jadi ini digali nanti dalam proses saat supervisor melakukan observasi ini apa yang akan dilakukan guru di kelas. Jadi ini adanya percakapan yang dilakukan. Jadi supervisor memberikan pertanyaan terkait untuk menggali bagaimana nanti guru itu yang dilakukan di dalam kelas dan kenapa melakukan hal seperti itu, ini digali lebih dulu oleh supervisor. Nah, kemudian setelah itu juga menanyakan dalam pra-observasi, menanyakan tujuannya apa.
Jadi terus kemudian bagaimana yang akan dilakukan, prosesnya seperti apa, ya, nanti dilakukan sebelumnya. Nah, biasanya dalam praobservasi ini dibutuhkan waktu sekitar 10 atau 15 menit untuk melakukan praobservasi. Setelah itu bisa ini dilakukan setelah selesai langsung observasi bisa. Bisa dilakukan di lain hari. Jadi setelah melakukan kemudian guru ini melakukan persiapan. Nah, setelah melakukan persiapan, mungkin bisa itu di hari yang sama atau berbeda hari. Kemudian saat observasi ini eh, guru ini sudah posisi siap, ya, dalam kondisi siap sehingga saat dilakukan observasi oleh supervisor betul-betul, ya, menggambarkan apa yang dilakukan, proses pembelajaran apa yang dilakukan Bapak Ibu dan bagaimana prosesnya. Nah, setelah selesai melakukan ini yaitu bisa ini yang dilakukan supervisor di sini apa? Jadi berkunjung di kelas, kemudian ya sambil mengamati, ya. Yang ini merupakan catatan bagi supervisor untuk nanti bisa dibicarakan pada sesi pasca observasi. Nah, sekarang di pasca observasi. Ini merupakan percakapan supervisor dan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi. Jadi, proses percakapan ini bersifat reflektif, bukan menjudge. Jadi reflektif dan bertujuan perbaikan ke depan. Jadi kalau dengan teknik coaching ini bukan supervisor yang memberikan masukan atau solusi, tapi guru itu sendiri, dalam coaching ini guru sendiri ini yang menggali potensinya dan menemukan bisa strategi atau hal apa untuk perbaikan bagi peserta didik. Nah, ini untuk supervisi akademik yang berbasis atau dengan metode coaching. Nah, sekarang apa yang dilakukan lebih jauh dalam praobservasi? Nah, dalam percakapan praobservasi dilakukan sekitar 10 sampai 15 dengan menggunakan percakapan coaching untuk melakukan perencanaan. Nah, dalam percakapan ini, guru dan atasan akan membicarakan terkait fokus perilaku atau aspek pengembangan yang akan dinilai. Jadi nanti fokusnya nilainya di apa ya? Nah, kemudian juga menyusun jadwal observasi bersama dengan guru ini. Jadi guru observasi ini melakukan persetujuan, ya, jadwal observasi dan menginformasikan kepada guru prosedur supervisi klinis yang akan dilakukan. Jadi itu di tahap praobservasi. Nah, setelah itu apa ya langkah-langkahnya? Jadi langkah-langkah kegiatan yang dilakukan saat praobservasi. Yang pertama, kepala sekolah menyampaikan tujuan besar dari supervisi itu apa dan tujuan dari percakapan awal. Nah, setelah itu guru menyampaikan rencana pembelajaran dan aspek perilaku yang akan diobservasi. Jadi guru menyampaikan apa yang diajukan. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah dan guru menyepakati sasaran yang diobservasi. Nah, ini jadi bermitra. Jadi bukan semata-mata supervisor langsung menentukan saya akan main ini tanpa sepengetahuan guru tersebut. Jadi kalau dalam teknik coaching ini atau metode coaching ini, ya, kepala sekolah mempunyai tujuan supervisi apa dan tujuan dari percakapan awalnya itu seperti apa. Nah, kemudian guru ini menyampaikan
rencananya seperti apa, dan aspek perilaku yang akan diobservasi apa. Nanti baru kepala sekolah ini dan guru melakukan kesepakatan sasaran yang diobservasi itu apa. Kemudian waktu observasi di kelas kapan. Jadi posisi guru ini siap betul. Dan yang terakhir, kepala sekolah menginformasikan bahwa ia akan mencatat kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas. Next. Nah, sekarang di sesi observasi. Observasi ini merupakan aktivitas pengamatan oleh supervisor dan pada saat guru ini melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, tujuan utama tahap ini adalah mengambil data atau informasi secara objektif mengenai aspek pengembangan yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi disepakati pada saat pas pra observasi. Next, langkah-langkahnya apa? Nah, jadi yang pertama, kepala sekolah mengamati proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, kepala sekolah mencatat hal-hal yang dilakukan di kelas. Jadi yang sudah dilakukan tapi belum efektif, yang belum dilakukan dan yang sudah dilakukan dan efektif. Itu yang pengamatan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi apa yang sudah disepakati tadi apakah sudah efektif atau belum efektif? Apa dilakukan tapi belum efektif atau dilakukan tapi sudah efektif? Itu yang dilakukan oleh kepala sekolah, mencatat hal-hal tersebut. Dan yang ketiga, kepala sekolah melakukan penilaian dengan netral tanpa ada subjektivitas, netral. Jadi sesuai dengan hal yang disepakati, apakah itu sudah dilakukan, apakah itu belum, apakah sudah dilakukan sudah efektif atau sudah dilakukan belum efektif, atau ya ada kemungkinan lain. Nah, selain netral, bebas prasangka, justifikasi. Jadi tidak menjudge bahwa ini tidak bagus nih, bukan. Kemudian menggunakan mata pengamat, tidak. Nah, jadi ini langkah yang dilakukan supervisi akademik dengan metode coaching. Nah, sekarang di sesi pasca observasi. Percakapan pasca observasi idealnya berisikan aktivitas berikut. Yang pertama, mencakup tujuan percakapan. Jadi tujuan percakapannya ini terkait dengan analisis hasil data observasi. Kemudian percakapan umpan balik. Yang ketiga atau C, percakapan perencanaan area pengembangan. Jadi area pengembangannya ini akan kemana ini? Akan seperti apa? Kemudian rencana aksi pengembangan diri. Itu percakapan yang dilakukan saat pasca. Nah, sekarang langkah-langkah yang dilakukan apa di sesi pasca observasi? Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan percakapan dan hasil analisis data observasi pembelajaran ke guru. Yang kedua, melakukan percakapan umpan balik. Yang ketiga, dalam percakapan kepala sekolah menemukan area pengembangan dan perbaikan diri yang hendak dilakukan oleh guru. Yang keempat, melakukan percakapan perencanaan area pengembangan guru. Jadi nanti area perencanaan yang dikembangkan itu yang seperti apa oleh guru tersebut ini. Dan yang terakhir, melakukan percakapan rencana aksi pengembangan. Jadi rencana aksinya nanti seperti apa? Dari area pengembangan itu bagaimana langkah berikutnya, sudah aksi nyatanya. Nah, sekarang tindak lanjut supervisi akademik. Jadi prosesnya setelah ada pra-observasi, observasi, pasca observasi, kemudian tindak lanjut dari supervisi akademik. Nah, kegiatan supervisi akademik ini menggunakan prinsip yang berkesinambungan dan memberdayakan. Nah, proses tindak lanjut ini apa saja? Nah,
refleksi. Jadi refleksi ini untuk melakukan apa? Kesinambungannya itu nanti. Kemudian juga memberdayakan. Kemudian perencanaan pengembangan diri. Dan yang terakhir adalah pengembangan proses pembelajaran. Nah, pengembangan proses pembelajaran ini adalah supervisornya ini menggali dari guru itu sendiri. Jadi ini memberdayakan. Nah, next. Kegiatan tindak lanjut ini dapat berupa apa? Berupa kegiatan langsung atau tidak langsung seperti ya, dalam percakapan coaching ya, kegiatan kelompok kerja guru di sekolah. Kemudian fasilitasi dan diskusi. Serta kegiatan lainnya di mana para guru ini belajar dan memiliki ruang pengembangan diri lewat berbagai kegiatan. Jadi tindak lanjutnya tidak semata-mata langsung dilakukan atau tidak langsung, tapi juga bisa dalam percakapan coaching itu. Bisa juga membentuk kelompok kerja untuk perbaikannya. Kemudian memberikan fasilitas dan diskusi untuk pemecahan apabila terkait dengan pengembangan berikutnya masih ada kendala, serta kegiatan lainnya mana guru itu nanti akan guru ini butuh untuk belajar dan mengembangkan diri, punya ruang untuk itu dengan melakukan berbagai macam kegiatan. Jadi guru itu nanti menggali potensinya dengan apa? Dengan dia melakukan pembelajaran. Atau dia bisa membuka browsing atau dari membaca atau bisa juga itu dari apa itu diskusi dengan teman sejawat. Nah, seperti itu. Nah, saya rasa itu yang saya sampaikan pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan diterapkan pada saat melakukan supervisi akademik. Ya. Saya ucapkan selamat pada Bapak Ibu guru hebat dan saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.